억울하면 법대로 해보시든가. 뭐야 이 새끼, 네가 상인 대표야? Film ini mengisahkan tentang seorang pria terkuat di bumi. Dia memiliki sebuah penyakit yang tidak bisa merasakan sakit apapun. Namun, semua itu berubah ketika dia bertemu dengan seorang gadis penyakitan yang membuatnya merasakan tingkat tertinggi sebuah rasa sakit. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Painted. Film berlatar di kota metropolitan. Di tengah gemerlap Seoul, di balik kilau gedung pencakar langit, tersembunyi kehidupan masyarakat bawah yang terjerat hutang. Di sebuah rumah sederhana, Namsoon dan bosnya datang untuk menagih hutang yang telah lama tertunggak. Pasangan suami istri di rumah itu menolak keras untuk membayar, terutama karena bunga yang terus bertambah. Lalu tiba-tiba, si bos yang bernama Bumno melayangkan pukulan keras kepada Namsoon. 한 대 치게? 아니 고객님은 잘못이 없으시다 그러고. Namun Namsoon hanya diam saja menerima pukulan itu. Hal ini memang taktik mereka untuk memperlihatkan para penghutang betapa ngerinya kalau tidak bayar hutang. Benar saja, keluarga itu pun langsung setuju untuk melunasi hutangnya. Di sisi sudut kota yang lain, terlihat seorang wanita yang sedang berjualan pernak-pernik di kios emperannya. Dia bernama Hyun. Lalu datanglah seorang pria tua yang mabuk dan menagih hutang lama yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dalam keadaan mabuk, pria itu hampir memukul Hyun. Namun dia berhasil menghindar dari serangan itu dan bisa kabur sampai ke kontrakan. Hyun yang lelah kembali ke rumah. Dia lalu mengonsumsi obat untuk penyakit hemofilia, yaitu sebuah penyakit turunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Dan kalau sampai terluka akan terus keluar darahnya. Dia pun meminum obat itu sampai tertidur. Pagi harinya dia kembali didatangi oleh debt collector yang telah menunggunya di luar. 계세요. Ternyata orang itu adalah Namsoon dan Bumno. Sebelumnya, Hyun telah sengaja mengunci rumahnya dari luar untuk mengelabui para debt collector yang mencarinya. Namun, Bos Noh memerintahkan Namsoon untuk sembunyi di luar sampai pemilik rumah itu keluar. Setelah cukup lama, akhirnya Hyun memutuskan untuk keluar dan berjualan. Namun dia terkejut ketika melihat Namsoon sudah menunggunya di luar rumah. Namsoon ditugaskan untuk menagih hutang Hyun yang telah mencapai 9 juta won. 갈 테니까 돈 내놓으라고. 합의 900. Namun Hyun menolak membayar karena dia tidak mempunyai uang. Namsoon akhirnya menyiksa dirinya sendiri dengan memukul tangannya menggunakan bata. Dia berharap bisa menekan Hyun untuk membayarnya. Setelah aksi itu, Hyun merasa tidak tega dan melemparkan tasnya demi menghentikan Namsoon. Tanpa banyak bicara, Namsoon segera mengambil tas itu dan melarikan diri ketika nenek pemilik rumah datang bersama polisi. Nenek yang jengkel karena rumahnya berantakan memerintahkan Hyun untuk pindah keesokan harinya. Di sisi lain, bos Namsoon, Bung Noh, bertemu dengan Pak Kim, yaitu seorang rentenir yang lebih berpengaruh. Pak Kim menagih hutang istri Bung Noh dan mengancam akan menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan jika mereka perlu. Keesokan paginya, Hyun terkejut ketika melihat barang-barangnya sudah dikeluarkan dari rumah. Ia pun terpaksa mencari tempat lain yang lebih murah karena uang dan tabungannya sudah dibawa oleh Namsoon. Setelah diusir, Hyun menyewa loker umum untuk menyimpan sebagian barang-barangnya. Sekarang kita kembali ke Namsoon yang luka di keningnya. Dia melaporkan kepada Bum Noh bahwa Hyun telah membayar 5 juta won. Namun karena hutangnya masih tersisa, Bung Noh memerintahkan Namsoon untuk terus menagihnya supaya sampai lunas. Singkat cerita, Namsoon dan Bos Noh terlibat dalam diskusi dengan kelompok orang yang berniat menggunakan Namsoon sebagai tumbal dalam pemukulan agar bisa mendapatkan ganti rugi. 뭐 나무 토막처럼 타고 나서 그렇지. 자 보세요 이거. 입안에 피 다 터지고. Namsoon yang tak punya pilihan hanya bisa menuruti apa kata bosnya.
Sore itu, Namson dan sekelompok orang menuju ke suatu tempat. Ternyata, Hyun juga ada di tempat itu. Rasa penasaran membuat Hyun mengikuti mereka dari jauh. Sesampainya di sana, Hyun menyaksikan kelompok lain yang siap untuk tawuran. Namson yang memang dipakai untuk tumbal hanya diam dikeroyok tanpa ampun. 네가 상인 대표야? Melihat pemandangan brutal itu, Hyun berteriak memanggil Namson, namun Namson malah terpukul keras di kepalanya hingga tumbang. Setelah keributan berakhir, orang-orang yang menyewa Namson memberikan upah kepadanya. Dengan tubuh lemas dan penuh luka, Namson pergi dan tidak terlihat kesakitan sama sekali. Saat Hyun mendekatinya, Namson tiba-tiba mengingat masa kecilnya, yaitu sebuah kecelakaan mobil tragis yang menewaskan kakaknya. Saat sadar dari flashback itu, Namson tiba-tiba pingsan. Setelah sadar di rumah sakit, Hyun yang menunggunya meminta agar uangnya dikembalikan. Jika tidak, dia akan terus mengejar Namson kemanapun dia pergi. Pagi harinya, Namson keluar dari rumah sakit setelah menjalani perawatan. Dia segera menuju ke sebuah tempat makan untuk bertemu Bumnoh dan menerima misi lagi. Di sisi lain, Hyun yang baru saja pulang kerja tiba-tiba dihampiri oleh pria tua yang dulu pernah menagih hutang ayahnya. Hyun yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun tak sengaja dia malah terkena semprotan cairan dari si pria itu yang membuatnya pingsan. Hyun pun dibawa ke dalam mobil oleh pria tua itu dan anak buahnya. Saat mereka bersiap untuk pergi, Namson muncul entah dari mana dan langsung mengambil kunci mobil dan berusaha menghentikannya. Melihat tindakan Namson, pria tua dan anak buahnya pun segera mengejarnya di dalam mobil. Hyun yang sempat pingsan sadar kembali dan melihat Namson dipukuli habis-habisan. Saat itu, mobil yang berjalan mundur tanpa kendali menabrak mobil polisi yang sedang patroli. Semua orang, termasuk Namson dan Hyun, akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di sana, Namson terkejut saat mendengar bahwa Hyun menderita hemofilia, penyakit yang membuat tubuhnya sulit sembuh dari luka. Di sisi lain, Hyun juga terkejut ketika mendapati Namson tidak merasakan sakit meskipun dipukuli dengan begitu brutal. Setelah kejadian itu, Hyun yang kehilangan tempat tinggal menerima tawaran Namson untuk tinggal di rumahnya sampai hutangnya benar-benar lunas. 우리 집에 방 있어. 빚 다 갚을 때까지 거기서 자. Dalam perjalanan ke rumah, mereka mulai berbagi cerita tentang masa lalu dan keluarga mereka yang telah tiada. Sesampainya di rumah, Namson hanya meminta Hyun untuk tidak menyentuh barang-barang pribadinya, seperti foto keluarga dan juga jam dinding. Keesokan harinya, Hyun sibuk membersihkan rumah Namson yang berantakan. Saat membereskan barang, dia tidak sengaja menemukan sebuah dokumen yang menyebutkan analgesia. Setelah mencari tahu, Hyun terkejut dan sedih ketika mengetahui bahwa Namson menderita analgesia, yaitu sebuah kondisi di mana dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Ini membuat Hyun mengingat kejadian-kejadian di mana Namson dipukuli tanpa menunjukkan rasa sakitnya. Lalu, malam itu ketika sedang mencuci piring, Hyun tanpa sengaja menjatuhkan piring keluarga Namson dan pecah. Namson menjelaskan jika piring itu adalah peninggalan keluarganya. Mereka pun memperbaikinya bersama. Saat mencoba menggunakan lem, tangan mereka malah tak sengaja tertempel dan mereka tidak bisa melepaskannya. Mereka akhirnya tertidur dalam keadaan tangan yang masih menempel. Esok harinya, mereka kembali ke rumah sakit untuk melepaskan tangan yang tertempel oleh lem. Setelah tangan mereka berhasil dilepas, Namson bertemu lagi dengan Bosnoh. Kali ini, Bosnoh meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah dengan seorang rentenir. Bosnoh akan memberikan bayaran besar jika Namson berpura-pura terlibat dalam pertarungan dan ditikam oleh keponakan rentenir itu. Itu semua dilakukan agar mendapatkan ganti rugi dan hutang Bosnoh bisa dihapus. Meski tawaran itu menggiurkan, Namson masih ragu untuk menyetujuinya. Malam harinya, Namson menemui Hyun di pasar emperan tempatnya berjualan, dan mereka mulai bercerita satu sama lain.
Hyun berbicara tentang penyakitnya yang membuat tubuhnya rapuh. Sementara Namson menceritakan masa kecilnya yang keras, di mana dulu dia selalu dibully dan suatu ketika dia sudah tidak tahan dan menghajar teman-temannya hingga buta. Keduanya juga berbagi cerita tentang kehilangan keluarga dan hidupnya yang selalu sebatang kara. 다 나 때문에 죽었다. 내가 차에 콜라 쏟아서. Ketika dalam perjalanan pulang, Namson memberikan hadiah sebuah HP kepada Hyun agar mereka bisa terus berkomunikasi. Hyun pun merasa tersentuh karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang peduli kepadanya. Malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka pun mulai saling jatuh cinta meski tanpa mengatakannya secara langsung. Malam itu hubungan mereka tumbuh lebih dekat dan mereka beradu skill hingga pagi hari. Pagi itu, saat Namson dan Hyun bangun, telepon dari Bung Noh tiba-tiba masuk. Tapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Hyun mengatakan keinginannya untuk hidup lebih lama dan meraih mimpi-mimpinya dan tentu saja bersama dengan Namson. Sementara itu, Namson ingin merubah hidupnya. Dengan semangat baru, dia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Namson lalu pergi dari tempat ke tempat. Tapi dia merasa belum menemukan pekerjaan yang cocok. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah produksi film sedang syuting. Namson lalu melamar menjadi stuntman untuk beberapa adegan scene. Dia pun menerima kesempatan itu. Di lokasi syuting, meski sering dihajar, ternyata Namson berhasil menunjukkan kemampuannya dalam berakting. Aktor utama film itu bahkan memujinya dan menyatakan bahwa dia punya potensi besar. 박만수 씨 다음 씬에서도 15만 원씩 가져올게요. Sementara itu, Bum Noh yang menyimpan dendam pada Pak Kim, dia pun bertemu dengan keponakannya. Bum Noh sengaja memancing amarah ponakan Pak Kim dan saat terpancing, ponakannya yang telah menyiapkan pisau malah justru melukai dirinya sendiri. Kita kembali ke lokasi syuting. Namson menerima bayaran pertamanya dan segera menyisihkan sebagian uangnya untuk menabung demi melunasi hutang Hyun. Sementara itu, Hyun juga sibuk bekerja dengan semangat. Dia menjalani hari-harinya mencari uang. Dan sebagai tanda terima kasih, Hyun memberikan jaket kepada Namson. Dan mereka menikmati waktu bersama di malam itu. Scene berpindah ke parkiran mobil. Bum Noh diculik oleh anak buah Pak Kim yang marah karena Paul telah mengganggu keponakannya. Ternyata ini semua adalah bagian dari rencana besar yang sudah disusun oleh Pak Kim sejak awal. Rencana ini sengaja dibuat agar Bum Noh sering terlibat masalah dan dijadikan tumbal demi mendapatkan ganti rugi. Nah, ganti rugi itulah yang akan melunasi semua hutangnya. Sementara itu, Namson sedang sibuk syuting sebagai stuntman. Tiba-tiba, Bum Noh menghubunginya dan meminta bantuan. Dia mencoba membujuk Namson untuk menjadi korban pukulan lagi demi menyelesaikan masalahnya. Namun kali ini, Namson menolak tawaran itu walaupun di depannya sudah ada segepok uang. Di sisi lain, Hyun sedang berteduh dari hujan saat batuknya semakin parah. Namson yang khawatir menelpon dan menyuruhnya untuk segera pulang. Namun sebelum bisa pulang, Hyun yang sudah tidak kuat akhirnya pingsan di jalan. Mendengar kabar itu, Namson langsung berlari ke rumah sakit. Di sana, dokter mengungkapkan kondisi Hyun yang lebih serius dari yang dia perkirakan. Ternyata, selain hemofilia, dia juga menderita radang paru-paru. Dokter menjelaskan bahwa ada serum yang bisa membantu menyembuhkan penyakit Hyun. Namun, harganya ratusan juta won. 마련해 올게요. Namson lalu meminta dokter untuk menyiapkan obat itu dan berjanji akan mendapatkan uang demi bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, Namson mencoba meminjam uang dari beberapa orang. Namun, semuanya menolak. Dia lalu mengunjungi Hyun yang terbaring di rumah sakit. Dia membahas strawberry dan menawarkan ide untuk pindah ke desa bersama, di mana Hyun bisa membuka toko kecil dan dia bisa berkebun stroberi. 딸기 농사하고. Namun tiba-tiba Hyun mengungkapkan bahwa mereka tidak seimbang. Namson hanya akan menjadi beban baginya.
Dengan berat hati dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu pria yang lebih sehat dan kaya. Dia juga akan pindah ke Australia di rumah pamannya. Mendengar itu, Namsoon pun merasa sangat hancur. Meskipun dia hanya bisa menunduk tanpa berkata-kata. Hyun pun menangis setelah Namsoon pergi. Dia benar-benar bersalah atas keputusannya. Namun jauh di dasar hatinya, dia sangat ingin Namsoon bahagia dengan wanita yang lebih sehat dan tidak sakit-sakitan seperti dirinya. Tak lama setelah itu, Namsoon menemui Bumno yang menawarkan pekerjaan berbahaya. Di tengah demo masyarakat, dia akan melompat dari atas gedung dan di bawahnya ada truk besi yang sedang diparkir. Dari pihak perusahaan akan mengganti rugi karena adanya korban. Pekerjaan itu tentu sangat beresiko. Tapi Namsoon setuju karena bayarannya sangatlah tinggi. Namun, dia meminta satu permintaan sebelum melakukannya. Dia ingin mengunjungi sebuah tempat yang tidak dia sebutkan kepada Bumno. Setelah menerima uang muka, Namsoon menyimpan uang itu di loker yang dulu digunakan oleh Hyun. Dia meninggalkan pesan kepada Hyun, memberitahu kode loker dan menjual rumahnya. Lalu mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal di sana tanpa Hyun. Dia juga menulis bahwa suatu hari nanti dia akan menyusul Hyun ke Australia. Meskipun Hyun mungkin sudah menikah. Dalam pesan itu Namsoon mengucapkan selamat tinggal. Dia berharap Hyun menemukan kebahagiaan dan kesehatan di masa depan. Bumno dan Namsoon bersiap menjalankan rencana mereka. Sementara di luar gedung, para pendemo memblokade area itu. Meski dipenuhi rasa takut, Namsoon menerobos masuk ke gedung itu. Walaupun mendapatkan perlawanan dan terus dipukuli sepanjang jalan, dia sama sekali tidak menyerah. Dia terus menerobos dan menuju ke puncak atap gedung. Di sisi lain, Bunoh yang seharusnya memarkirkan truk di bawah terkendali karena truknya mogok. Sementara itu, Hyun yang mendengar kabar tentang penggusuran melalui berita bergegas menuju lokasi untuk mencari Namsoon. Dalam kepanikannya, Hyun terjatuh dan tertusuk paku. Walaupun lukanya tidak bisa tertutup, namun dia tetap berlari dan mencari Namsoon. Setelah Namsoon tiba di puncak gedung, dia menyadari truk yang seharusnya ada di bawah sudah tidak ada. Bumno yang panik mencoba mendorong mobil, tapi sayangnya terlambat. Dari ketinggian Namsoon melihat Hyun di bawah dan tersenyum tulus kepadanya. Namun tiba-tiba seseorang memukul Namsoon dengan keras dari belakang dan menyebabkan dia terjatuh dari atas gedung. Orang-orang di sekitar melihat Namsoon terhempas ke tanah dengan tubuh berlumuran darah. Meski terluka parah, Namsoon dengan susah payah mengucapkan, "Aku harus bertemu Hyun." Sementara itu, pihak yang menyewanya merekam kejadian itu. Dengan kaki berdarah, Hyun berlari mendekati Namsoon dan menggenggam tangannya. Namun Hyun tersenyum lemah. Dia berusaha menenangkan Hyun yang menangis. Bumno yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa sangatlah bersalah. Dalam kondisi yang semakin memburuk, Namsoon kembali tersenyum kepada Hyun meskipun tahu waktunya akan habis. Hyun menangis lebih keras. Dia tak rela melihat Namsoon akan pergi. Dalam kenangan itu, Hyun teringat saat dia dan Namsoon pernah berdoa di gereja. Di sana, Namsoon berdoa kepada Tuhan agar dia kuat menghadapi semua rasa sakit. Tapi ketika melihat Hyun menangis, hatinya begitu hancur. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Namsoon memohon kepada Tuhan untuk menjaga Hyun. Dan film pun berakhir dengan Namsoon, si pria terkuat di bumi, akhirnya bisa merasakan sakit, yaitu rasa sakit hati. Karena dia telah meninggalkan orang yang paling dicintainya.